Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan Luqathah. Ya, ini bagian yang terakhir sebelum bab nikah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan adapun orang atau siapapun ro'a yang telah melihat siapa si iman luqatatan akan barang temuan. Farofa'aha maka atau kemudian mengangkat siapa si manha pada luqatah birijlihi dengan kakinya siman. Untuk apa diangkat pakai kakinya? Liya'rifaha supaya mengetahui siapa si manha pada luqatah. Watarokaha dan meninggalkan siapa siman ya pada luqatah lam yadmanha ya, maka tidak mengganti siapa si manha pada luqatah. Jadi kalau ada orang menemukan atau melihat barang temuan, baik itu dompet atau apapun ya, yang dibungkus misalkan, kemudian diangkat dengan kakinya, digeser dengan kakinya, atau dibuka dengan kakinya. Ya, dibuka dengan kakinya untuk apa? Untuk supaya melihat isinya dalamnya. Lalu setelah itu tidak diambil, dia meninggalkannya. Maka ketika terjadi apa-apa sama barang itu, hilang dan sebagainya tidak mengganti orang tersebut ya. Lain halnya kalau dia mengambil dengan tangannya, ya maka sudah otomatis itu menjadi tanggungannya seperti itu ya. Ya kalau dengan tangannya dia harus bertanggung jawab ya. Nah, tapi kalau dengan kakinya lalu ditinggal, ya tidak tanggung jawab dia, artinya tidak mengganti ya. Makanya kalau kita menemukan suatu barang, kalau tidak niat mengambil, ya maka dengan kaki kita ya, digeser atau diangkat atau dilihatnya dengan kaki. Tapi kalau sudah dengan tangan, maka kita menanggung apapun yang terjadi terhadap barang itu. Seperti itu. Kita ambil pakai tangan, kemudian kita taruh lagi sama aja. Nah, maka kita kalau ada kehilangan dengan barang itu, maka kita harus menanggungnya. Tapi boleh pilihan ya. Ketika kita menemukan suatu barang, kita boleh memilih antara mengambil dan meninggalkannya. Tetapi bagi orang yang dapat dipercaya, ya yang amanah, lebih baik mengambilnya seperti itu. Untuk apa? Untuk diberi apa? Untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Kemudian, wa yajuzu dan boleh akhdu nahwi sanabilil hasodina ya. Boleh apa? Mengambil semisal contoh biji-bijian ya para pemanen. Allati tidak ya. Yang mana allati tidak yang dibiasakan al-i'radu apa? Berpaling. Anha dari sanabil, dari biji-bijian, walau mimma sekalipun dari perkara fihi yang ialah di dalam ma zakatun apa zakat, hilafan li Zarkasihi, berbeda halnya dengan pendapat Imam Zarkasi. Jadi boleh ya, ini kita lagi membicarakan mengambil barang yang remeh, boleh mengambil semisal ya biji-bijian pemanen ya, orang panen beras ya, ada biji-bijian ampar-amparannya atau selainnya ya, penting ada biji-bijiannya seperti itu yang memang hal tersebut sudah biasa, orang tersebut ya tidak mengambilnya atau orang tersebut berpaling dari biji-bijian tersebut ya, artinya ya tidak mau ya, sudah tidak mau atau tidak mempedulikan lagi, bahasa gampangnya seperti itu ya. Nah walaupun dari perkara biji-bijian tersebut yang barang yang wajib dijakati, pertanian ya, hasil pertanian kan wajib dijakati, walaupun seperti itu maka boleh mengambil ya, semisal biji-bijian para pemanen ya, yang memang orang biasa berpaling darinya, seperti itu gampangnya. Walaupun dari perkara yang memang barang tersebut wajib dijakati. Khilafan di Jarkasi, berbeda halnya bagi pendapat Imam Jarkasi ya. Artinya beliau mengatakan ya tidak boleh. Wakada, dan demikian juga artinya boleh. Ya, ya juju baro burodatul haddadina ya. Boleh apa? Akhdu burodatil haddadina, mengambil serbuk para pandai besi. Ya, artinya kan ini remeh ini ya. Nah, kemudian wakis rotil khobzi, dan pecahan-pecahan roti ya, min roshid, dari orang roshid. Roshid ini orang yang cakap, artinya balik, berakal, bukan orang safih dan ya seperti itu. Kemudian
Wa nahwi dzalik, dan semisalnya itu, mimma dari perkara yu'ridu yang dianggap berpaling, anhu dari ma, adatan di dalam kebiasaannya pada umumnya, fayamlikuhu, maka dapat memiliki padanya ma, pada barang itu, akhiduhu, siapa orang yang mengambil ma, ya. Nah, ini perkara barang remeh ya. Boleh juga mengambil burodatul haddadin, ya, akhdu burodatil haddadin, mengambil serpian-serpian besi, ya. Kemudian pecahan-pecahan roti, wakis rotil hubzi, pecahan-pecahan roti, min rosyid, dari orang yang rosyid tentunya. Orang rosyid ya orang dewasa, orang cakap, orang pandai. Artinya pandai ini bukan pandai IQ ya, tapi pandai udah cakap, udah balik, berakal, bukan sapi, seperti itu. Jadi ada orang normal, dia bekerja, pandai besi, serbuk-serbuknya biasa dibiarin sama dia. Atau ada di tukang pecahan-pecahan roti, sudah biasa diabaikan sama dia, dibiarin, ya. Tidak diperdulikan, artinya diabaikan. Ya tidak maulah. Bahasa gampangnya seperti itu. Atau semisal dari itu, yang memang secara kebiasaan sudah orang ini berpaling dari hal tersebut, ya. Maka fayamlikuhu akiduhu, maka pada saat itu boleh mengambilnya, ya, tanpa mengumumkannya, ya. Artinya orang yang mengambil boleh memilikinya, ya, ya, tanpa meminta atau mengumumkannya, ya, sudah otomatis miliknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wayang fuzu, dan terjadi tasarrufuhu, apa tasarrufnya si akhid, orang yang mengambil, fihi, di dalam perkara, ya. Saya ulang, wayang fuzu, dan terlaksana atau terjadi tasarrufuhu, apa tasarrufnya akhid, fihi, di dalamnya, apa-apa yang diambil. Akhdan, karena mengambil, bizohiri ahwalis salaf, karena mengambil dengan johir keadaan salaf, ya, ulama salaf. Ya, jadi pada saat dia setelah mengambilnya, ya, terjadilah tasarruf atau terlaksananya tasarruf, apa yang orang ini lakukan, ya, orang yang mengambil ini lakukan, ya, terjadilah tasarrufnya. Ya karena memang dia mengambil dengan johirnya keadaan ulama salaf. Artinya ulama salaf, apa namanya, menganggap hal ini adalah tidak mengapa, ya. Makanya, ya, artinya dengan johir keadaan ulama salaf itu diartikan bahwa ulama salaf tidak mempermasalahkan hal ini, seperti itu. Makanya dibolehkan, nah, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yahrumu, dan haram, ya, ahdu tamrin, apa mengambil buah, tasakoto, yang jatuh. Yang jatuh apa buah, inhuwita, ketika dipagari, alaihi, atasnya samar, wasakoto, dan jatuh apa ma, ya, buah, khorijal jidari, pada dakhilal jidari, pada dalamnya pagar, ya. Jadi haram mengambil kurma yang jatuh, ya, kurma tersebut ketika pagar itu, ya, ketika kebun itu dipagari, seperti itu, dan jatuhnya di dalam pagar, maksudnya seperti itu, ya. Jadi haram mengambil kurma yang jatuh ketika pagar itu, kebun itu dipagari, ya, yang jatuhnya di dalam pagar, ya. Ada anggur jatuh, ada pohon apapun, ya, jatuh, orang ini kebunnya dipagari, jatuh di dalam pagar, maka haram mengambil, ya. Qala fil Majmu', berkata siapa Imam Nawawi, ya, fil Majmu', di dalam kitab Al-Majmu', ma, adapun perkara, ya, sakoto, yang jatuh apa ma, khorijal jidari, pada luar tembok, luar pagar, walam yu'tad, ya, dan tidak, tidak dibiasakan, tidak biasa, maksudnya, ibahatuhu, apa membolehkannya, haruma, maka haram. Nah, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya sesuatu yang jatuh di luar pagar, ya, jatuhnya di luar pagar, cuman, ya, tidak terbiasa kebolehannya, artinya pemiliknya walaupun di luar pagar, ya, pemiliknya diketahui pada umumnya adalah dia
tidak terbiasa dengan hal itu, artinya tidak membolehkan dengan hal itu. Siapapun mengambilnya, dia tidak membolehkannya. Seperti itu, maka haram ya. Ada kebun ya. Ya kebun pohon, jatuhnya di sini ya. Maka sudah terlihat umum oleh masyarakat bahwa ya, orang ini tidak ridho ketika buah jatuh dari pohon walaupun di luar pagar. Ketika ada orang mengambilnya, sudah terbiasa atau sudah diketahui banyak orang bahwa orang ini tidak ada keriduan baginya, maka haram ya, tetap haram. Wah ini tidak. Namun jika dibiasakan, jika menjadi biasa apa kebolehan, halal maka halal. Tetapi kalau jatuhnya di luar, tapi menjadi kebiasaan bahwa ini dibolehkan ya. Hal ini boleh pemiliknya terlalu baik misalkan, maka ya halal, jadi halal ya. Kenapa ya? Kita lanjut pembacaannya. Amalan karena beramal bil adah dengan kebiasaan. Al mustamirroti yang terus menerus. Al mughallabati yang mengunggulkan. Al zoni atas dugaan. Ibahatuhum apa kebolehan mereka. Lahu baginya baginya yang jatuh tersebut. Ya, jadi kalau sudah biasa dianggap ya sepele sama pemilik atau pemiliknya terlalu baik, bahkan meridhoi, pada umumnya masyarakat melihat itu biasa, ya maka jadi boleh seperti itu. Karena memang mengambil kebiasaan yang terus-menerus. Ya, sifatnya terus-menerus, ya sifat orang baik itu terus-menerus ya seperti itu, dia membolehkan ya. Yang mengunggulkan atau mengalahkan atas dugaan kebolehannya. Artinya dugaannya kuat itu memang ya boleh ya terhadap mereka yang mempunyai kebun yang memang buahnya jatuh di luar pagar ya, orang-orang boleh mengambilnya, maka menjadi halal ya seperti itu. Babun nikah, kitab nikah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.